balik lagi bareng gua di SDB ARTI. Cerita kali ini bukan cerita biasa. Bukan sekadar dongeng jalanan yang diulang-ulang dari satu tukang ojek ke ibu-ibu pasar. Karena kali ini gua bakal ngebawa lo semua ke asal mula sebuah legenda kelam yang tumbuh dari darah, air mata, dan dendam paling mengerikan yang pernah ada di jantung kota Jakarta. Lo pasti pernah dengar nama ini, si manis Jembatan Ancol. Gadis cantik, body seksi, pakai baju udah kayak kue lemper, yang katanya suka muncul di tengah malam di atas jembatan tua, minta diantar, tapi hilang sebelum lo sempet nanya mau kemana. Banyak yang bilang dia korban pembunuhan. Banyak juga yang nganggep dia cuman urban legend. Tapi gua tanya lo sekarang. Lo yakin? Lo tahu siapa dia sebenarnya? Lo tahu kenapa jiwanya gak tenang? Lo tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Karena malam ini gua bakal ceritain dari awal. Bukan versi sensor, bukan versi aman buat anak kecil, tapi versi kelam, versi penuh darah, versi nyata tentang gadis bernama Maryam, bidadari dari Ancol yang cintanya dirampas, kehormatannya direnggut, dan jiwanya dibuang ke dalam arus malam. Ini bukan cinta biasa. Ini kisah tentang cinta yang dibunuh hidup-hidup, tentang tubuh yang dibuang, tapi jiwanya balik buat nuntut darah. Dan yang lebih ngeri, dia gak sendirian. Dia punya temen, sosok botak, matanya putih, tapi gayanya banci, dan suaranya bisa bikin lo pengen lari atau ketawa bareng setan. Lo siap? Karena cerita ini bukan cuma bikin merinding, tapi bakal bikin lo mikir berapa banyak manis yang pernah dibuang, dilupakan, dan balik dengan wajah yang udah bukan manusia. Inilah dia, si manis Jembatan Ancol. Tahun 1963, Jakarta belum terlalu padat. Daerah Ancol masih banyak rawa dan pohon rindang. Tapi di balik tenangnya kampung nelayan, ada satu nama yang dibicarakan hampir di setiap gang kecil. Nama yang bikin banyak lelaki terdiam dan perempuan merasa tertantang. Dia adalah Maryam. Maryam, gadis manis berusia 19 tahun, kulitnya bening, rambut panjang sepinggang, dan senyumannya bisa bikin tukang becak lupa jalan pulang. Tiap pagi, dia bantu ibunya jualan kue di pinggir jalan menuju pantai. Dan tiap pagi pula, ada aja lelaki yang pura-pura beli, cuma buat bisa lihat wajahnya. Maryam, kue lapis 1 ya, sama senyumnya juga dong. Alah, beli kue aja tiap hari. Perut lo udah lapis 7, bro. Kalau senyum bisa bikin kue laris, ya saya senyum terus, Bang. Suaranya lembut, tapi matanya nyimpen sesuatu. Kesedihan yang gak kelihatan. Mungkin karena bapaknya udah lama ninggalin dia dan ibunya. Atau mungkin karena hidupnya gak pernah benar-benar dimiliki sendiri. Di malam hari, Maryam suka menyendiri di pinggir pantai. Dia duduk di atas batu besar, di bawah sinar bulan. Rambutnya diterpa angin, matanya menatap laut lepas. Kadang dia nulis di buku kecil. Kadang dia cuma diam. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Sendirian aja, Non. Saya biasa kesini, siapa ya? Namanya Yuda. Lelaki dari keluarga terpandang, anak pejabat pemerintahan baru. Dia beda dari lelaki lain. Gak menggoda, gak maksa. Cuma duduk di samping Maryam dan diam. Orang yang kesepian itu biasanya suka laut. Karena di laut bisa teriak sekeras apapun, tapi nggak pernah dimarahin.
Itu malam pertama mereka berbicara. Dan sejak saat itu, malam-malam Maryam gak lagi sepi. Karena Yuda selalu datang. Cinta mereka tumbuh. Gak perlu disuruh, gak perlu dipaksa. Seperti dua jiwa yang dari awal memang ditakdirkan, tapi ditaruh di dunia yang salah. Tapi yang cantik gak selalu beruntung. Dan yang jatuh cinta gak selalu hidup bahagia. Ada mata yang memperhatikan mereka dari jauh. Mata penuh iri, mata penuh dendam. Karena Maryam terlalu cantik untuk dunia ini. Dan cinta mereka terlalu murni untuk dibiarkan tetap utuh. Di balik malam-malam romantis itu, ada rencana. Rencana busuk yang bakal mulai tercium di malam berikutnya. Ingat satu hal, cinta yang gak diizinkan tumbuh akan mekar di dunia lain. Dan Maryam udah ngerasain itu lebih dulu. Cinta Maryam dan Yuda makin dalam. Setiap malam mereka bertemu di pantai, berbagi cerita, saling menggenggam harapan. Tapi yang namanya dunia, gak semua orang suka ngeliat dua hati yang bersatu. Terutama ketika yang satu adalah rakyat jelata dan yang satunya anak bangsawan berdarah panas. Kau serius ingin menikahi perempuan kampung itu? Namanya Maryam, Pak. Dan aku mencintainya. Cinta itu buta, Yuda. Tapi jangan sampai kebutaanmu mempermalukan keluarga ini. Restu tidak pernah datang. Yang datang justru larangan. Dan ancaman. Pintu pagar rumah Maryam diketuk keras. Maryam mendengar itu bergegas berlari keluar. Tapi ibunya Maryam melarangnya. Yam, jangan keluar. Ibu khawatir. Perasaan ibu gak enak, Yam. Tapi dia bilang mau ketemu aku malam ini, Bu. Aku harus ketemu Yuda. Malam itu, Maryam nekat keluar. Dia ingin ketemu Yuda. Tapi yang datang bukan Yuda, melainkan dua orang preman yang ingin mengancam dan menyakiti Maryam. Cantik-cantik, sayang banget ya. Disuruh ngejauhin anak orang malah makin lengket. Harus dikasih pelajaran nih. Lepaskan aku, tolong, Yuda. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Yuda menerjang kedua preman itu dengan sangat gesit. Set, 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 set. Akhirnya, kedua preman itu ambruk. Yuda langsung menarik leher preman itu dan bertanya. Siapa lo? Kenapa lo mau nyakitin Maryam? Cepat katakan. Siapa yang nyuruh lo semua? Tapi, preman itu berhasil menepis tangan Yuda dan langsung kabur kayak emak-emak yang baru dapat bansos dari desa. Maryam, kamu gak apa-apa? Aku gak bisa ninggalin kamu. Tapi mereka juga gak akan berhenti sampai kamu terluka lagi. Aku gak takut. Selama kamu ada, kamu akan selalu ada buat lindungi aku kan? Ayo kita pergi dari sini. Kabur. Kita nikah diam-diam. Aku udah siap. Aku lebih baik hidup miskin bersamamu daripada kaya tapi kehilangan kamu. Dan itulah awal dari akhir. Karena saat mereka memutuskan kabur, ada yang mengintai. Mendengar semua rencana itu dari balik pohon kelapa. Namanya Roy. Seorang tengkulak nelayan besar yang ternyata mencintai dan ingin menikahi Maryam. Bahkan preman-preman tadi adalah utusan si Roy. Kurang ajar kau, Yuda. Sial, kalau aku gak bisa dapetin Maryam, kau pun gak akan kubiarkan. Gak ada yang boleh. Beberapa hari kemudian, rumah Maryam dilempari batu. Ibunya disiram air comberan. Dan Maryam jadi bahan gunjingan di seluruh kampung. Dicap perempuan jalang, perusak anak orang kaya. Padahal yang dia punya cuma satu hal aja, cinta. Maryam difitnah. Dan malam itu, malapetaka benar-benar dimulai. Malam itu, Jakarta belum seramai sekarang. Pantai masih liar, jalanan masih sunyi, dan jembatan Ancol hanya sebuah penghubung ke dunia yang lebih gelap. Dan dua sejoli itu melaju, tanpa tahu mereka sedang menuju akhir. Motor tua meraung, suara Yuda dan Maryam berteriak melawan angin. Pelan-pelan Yud, hati-hati, jalanannya licin. Kita harus cepat sebelum orang tuaku sadar. Mereka melintasi jalan sempit yang sepi, angin laut menghantam wajah mereka.
Tapi satu hal yang lebih menusuk adalah firasat buruk Maryam. Berbisik sambil memeluk Yuda dari belakang. Yud, kita nggak salah kan? Semua yang kita lakuin ini? Kita cuma pengen bahagia, Yam. Itu nggak salah. Aku akan selalu berjuangin cita kita, walaupun aku harus mati. Dan saat motor mereka masuk ke jembatan Ancol yang tua itu, semua menjadi hening. Terlalu hening. Dan dari balik bayangan gelap tiang-tiang jembatan, mereka muncul. 5 orang, berjaket gelap, memegang kayu, besi, dan golok. Wah, kaburnya kemana nih? Cinta-cintaan di tempat serem begini. So sweet. Minggir, siapa kalian? Apa mau kalian? Kurang ajar. Jangan dekati Kani. Tenang, Yuda. Hei, Maryam. Aku nggak mau nyakitin kamu. Aku cuma mau ngajak kamu pulang ke pelukanku. Ayo kita nikah. Aku janji, kamu bakal dapetin apa yang kamu mau. Kamu gila, Roy. Kalau kamu berani sentuh Maryam lagi, gua bunuh lu. Yuda maju duluan. Tapi jumlah mereka nggak sebanding. 1 lawan 5. Dan Yuda dipukul jatuh, terhempas ke aspal, dan Maryam menjerit histeris. Yuda! Lari, Yam! Maryam, lari! Cepat! Maryam lari, langkah panik. Tapi suara langkah orang mengejar lebih cepat. Maryam gak bisa jauh. Roy menarik rambutnya, menyeret tubuh Maryam ke tengah jembatan. Dan semuanya jadi mimpi buruk. Suara jeritan Maryam memecah hening malam. Roy merobek melepas paksa baju Maryam, menindih tubuh Maryam, dan kejadian itu disaksikan oleh Yuda yang sudah terkapar tidak berdaya. Maryam pun harus kehilangan kesuciannya, diperkosa oleh lelaki bajingan bejat Roy. Dasar lacur. Kalau gua nggak bisa dapetin lo, berarti semua juga tidak boleh. Gua kira rasa lo beda sama cewek-cewek yang lain. Ternyata sama aja. Sampah. Dasar iblis, malam ini aku mengutukmu, Roy. Aku akan bangkit dan akan membunuhmu dan semua orang yang sudah berbuat perbuatan setan ini. Ingat ini, Roy. Ingat. Kebanyakan bacot lo, Lonte. Sini, gua udah nggak butuh lo lagi. Mendingan lo mati aja. Roy mengangkat tubuh lemah Maryam dan langsung melemparnya jatuh di jembatan itu. Jepur, terdengar suara air beriak, disusul suara petir yang menggelegar hebat, dan angin kencang. Roy dan para preman itu pun meninggalkan tempat itu sambil tertawa cekikikan. Meninggalkan dan membiarkan Yuda sekarat. Keesokan harinya, Yuda ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Yuda difitnah sudah menculik dan membunuh Maryam. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh kedua pasangan ini. Sehingga Yuda pun tak sanggup dan memilih bunuh diri di dalam penjara dengan cara menelan lidahnya sendiri. Yuda ditemukan dengan mata melotot seperti mau keluar dan tubuh yang sudah kaku. Cerita masih berlanjut, teror pun dimulai. Malam itu, darah membasahi jembatan Ancol. Maryam dilempar ke kematian. Yuda ditinggalkan sekarat dan mati bunuh diri di dalam penjara. Dan Roy merasa menang. Tapi kemenangan itu ternyata cuma awal dari teror yang gak akan pernah bisa dia lariin. Jasad Maryam gak pernah ditemukan. Cuma kerudungnya yang hanyut ke tepi. Warga percaya dia hilang. Tapi air itu menyimpan rahasia yang lebih dalam dari kematian. Dan malam itu pun, jembatan Ancol berubah jadi altar kutukan. Air yang menelan Maryam mulai mendidih. Udara di sekitar jembatan bau amis darah. Dan Roy mulai dihantui sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak bisa lihat.
Beberapa malam setelah kejadian, Roy bermimpi buruk. Ia melihat Maryam berdiri di ujung jembatan, basah kuyup, matanya kosong, kulitnya pucat, tapi senyumnya penuh dendam. Roy bangun dengan keringat dingin. Lehernya berdarah, ada bekas kuku. Dia pikir itu cuma mimpi. Tapi malam-malam berikutnya, dia melihat Maryam di mana-mana. Di cermin, di ujung gang, bahkan di samping tempat tidur. Preman-preman suruhannya juga ngalamin hal yang sama, diteror dan dihantui oleh Maryam. Roy mulai gila. Dia coba ke dukun, bakar dupa, tanam kepala ayam di halaman. Tapi semua itu nggak bisa lindungin dia dari satu hal, kutukan. Setiap malam, suara tangisan Maryam makin jelas. Dan satu malam, Roy kembali ke jembatan itu, sendiri, dalam keadaan mabuk. Dia teriak-teriak minta maaf. Tapi angin malam malah membalas dengan tawa wanita dan langkah kaki tanpa tubuh. Roy gak mati malam itu, tapi mulai kehilangan akal. Dia menghilang dari kampung. Tapi arwah Maryam mengikutinya kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya tubuh Roy ditemukan di tengah pasar, telanjang, matanya dicongkel, lidahnya hilang. Sangat mengerikan. Sungguh cara mati yang sangat brutal. Ini belum akhir. Karena dendam Maryam belum lunas. Baru Roy yang tumbang, tapi dosa-dosa lain masih hidup. Dan kini, satu persatu, mereka akan menerima bayaran setimpal. Roy telah tumbang, tapi malam belum tenang. Kutukan Maryam belum padam, karena di balik gelap jembatan Ancol, masih ada 5 bayangan lain yang belum tersentuh darah. Mereka adalah 5 preman yang dulu tertawa saat Maryam diperkosa, yang berdiri diam saat Roy melemparkan tubuh lemah Maryam ke laut, yang membiarkan Yuda terkapar tanpa sedikit pun belas kasihan. Mereka pikir teror selesai. Mereka kembali ke hidup masing-masing. Satu jadi sopir truk, satu buka lapak judi, satu kerja di pelabuhan, dan 2 lainnya menghilang di balik dunia malam. Tapi satu hal yang mereka nggak sadari, arwah Maryam kini berjalan di atas tanah dengan mata yang tak pernah tertutup lagi. Dan dia gak sendiri. Maryam kini ditemani oleh sosok aneh, hantu gundul, berbadan pendek, centil, setengah laki setengah cewek. Matanya besar dan melotot dengan bibir tebal merah darah, berjalan seperti banci mabuk kecubung, tapi membawa kantong plastik berisi kepala ayam, pisau berkarat, dan segulung rambut manusia. Mereka memburu satu persatu, tanpa suara, tanpa ampun. Korban pertama, seorang sopir truk, sedang parkir di ujung jalan, sendirian saat malam dan kabut turun dari langit. Cahaya lampu padam, dan dari kaca spion, dia melihat seorang wanita berdiri tanpa kepala. Tiba-tiba lehernya tercabik dari dalam, darah menyemprot keluar seperti air mancur, dan sebelum tubuhnya tumbang, hantu gundul itu tertawa, menjulurkan lidah dan menggigit telinga korban seperti cemilan sore. Korban kedua, preman pelabuhan, tubuh kekar, tato di mana-mana. Tapi saat mandi malam, air yang keluar dari keran berubah jadi hitam. Dari lubang drainase, keluar tangan wanita membusuk, menggenggam kemaluannya, menariknya ke bawah. Tubuhnya menghilang, dan keesokan paginya cuma ada darah dan sisa kuku wanita menempel di keramik. Korban ketiga dan keempat, 2 orang preman sedang pesta miras. Tertawa, joget, tiba-tiba musik berubah jadi suara azan sumbang, lampu padam, dan dari balik jendela, tangan-tangan berdarah mencakar masuk.
Hantu gundul memecahkan botol dan menusuk mata mereka satu persatu. Sementara Maryam duduk di pojok, menyisir rambutnya yang dipenuhi belatung. Korban kelima, yang terakhir, lari keluar kota, berpikir bisa selamat. Tapi Maryam datang dalam mimpi, setiap malam. Dan satu malam, dia ditemukan tergantung di kamar kontrakan. Dengan wajah senyum lebar, tapi kedua bola matanya hilang. Dendam pun lunas terbayar, keenam lelaki biadab itu membayar dengan kematian yang sangat mengerikan. Setelah Roy dan 5 preman itu mati, dengan cara yang gak bisa dijelaskan logika, kampung di sekitar jembatan Ancol berubah. Sunyi, dingin, dan pelan-pelan, ketakutan merayap masuk ke setiap pintu rumah. Warga mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kenapa Roy ditemukan telanjang dengan mata kosong? Kenapa para preman itu hilang satu persatu? Dan kenapa semua kejadian itu selalu berhubungan dengan satu tempat, Jembatan Ancol? Lalu, desas-desas mulai menyebar. Ada yang melihat sosok wanita berdiri di ujung jembatan, pakai baju merah, basah kuyup, rambut panjang menjuntai, kadang nangis, kadang tersenyum, kadang cuma berdiri diam. Seseorang bersuara pelan, "Itu Maryam, si manis jembatan Ancol." Dan sejak malam itu, legenda pun lahir. Mah, gue bilang juga apa? Lo cocok banget pakai merah. Udah cantik, sekarang lu juga jadi terkenal. Uhuy! Aku gak peduli terkenal. Aku cuma pengen mereka semua merasakan yang aku rasain. Dan ini baju apaan sih? Kok gua udah kayak kue lemper sih? Tenang cinta, kita belum selesai. Masih banyak manusia bejat yang belum sempat kita bantai. Sejak malam itu, warga nggak berani lewat jembatan Ancol tengah malam. Apalagi yang punya niat jahat. Karena siapapun yang bawa niat busuk, entah mau mencuri, memperkosa, atau membunuh, akan menemukan satu hal. Seorang wanita berbaju merah berdiri di tengah jembatan, tersenyum. Dan di belakangnya, sesosok makhluk gundul yang tertawa seperti banci kerasukan. Tapi anehnya, mereka yang tulus, yang ikhlas, bahkan yang cuma lewat sambil berdoa, gak pernah diganggu. Karena Maryam bukan hantu sembarangan. Dia bukan sekadar penunggu jembatan. Dia penjaga keadilan gelap yang hanya bangkit kalau malam menelan cahaya. Jangan pernah anggap semua hantu itu jahat. Kadang yang mati lebih punya hati dari yang masih hidup. Dan kadang keadilan cuma bisa lahir dari mayat yang tenggelam. Jembatan Ancol kini bukan cuma tempat menyeberang, tapi batas antara dunia yang terlihat dan dendam yang belum sempat terucap. Dan ketika malam tiba dan angin berdesir dari laut, kalau lo dengar suara langkah pelan atau suara tawa cempreng di kejauhan, jangan tengok ke belakang. Karena mungkin si manis jembatan Ancol lagi ngeliatin lo dari balik kabut. Mungkin kitalah manusia, iblis yang sebenarnya. SDB Art AI undur diri. Terima kasih masih setia pantengin channel ini ya. Bye-bye dan salam misteri.